Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 27 Mei 2023 berjudul Lebih Mudah. Kalau kita benar-benar percaya ada entitas yang maha kuasa, maha besar yang menciptakan langit dan bumi, yang Alkitab mencatat jejak dan langkahnya, yaitu Elohim Yahweh, Allah semesta alam, maka kita juga mengakui bahwa orang paling kaya, paling beruntung, paling aman adalah orang yang memiliki dan mengalami Tuhan. Mari kita periksa berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mempertaruhkan apapun yang ada padanya untuk memiliki dan mengalami Tuhan. Umumnya orang menjadikan Tuhan itu sekedar tambahan, memang tidak dibuang. Dan orang tidak berkata bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan. Memerlukan juga, tetapi tidak menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Fakta yang kita lihat, tidak banyak orang yang menghayati pentingnya Allah dalam hidup ini. Penting secara proporsional. Orang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu diperlukan atau Tuhan itu penting, tetapi kepentingannya tidak proporsional. Memang untuk menjadikan Tuhan segalanya itu tidak mudah. Selain karena pengaruh dunia sekitar yang telah mencemari kita juga terpapar oleh pola hidup dan gaya hidup manusia di sekitar kita. Sebagai manusia berdosa, jiwa kita sudah tidak memiliki kehausan yang benar terhadap Allah. Oleh karenanya, kita jangan terpapar terus oleh pengaruh dunia. Walaupun kita sudah terinfeksi, kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk bisa memiliki kehausan akan Allah. Sehingga kita bisa berkata seperti di Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita berpikir realistis, yang di mata dunia tidak realistis. Sebab bicara mengenai Allah selalu diasumsikan sebagai spiritual, great mystic. Bicara mengenai Allah selalu dipandang sebagai sesuatu yang adikodrati, di luar kodrat. Memang benar, ada hal-hal yang spiritual di dalam diri Allah yang tidak bisa dipahami dengan pikiran umum. Kita percaya dan menerima adanya fakta di luar kodrat atau adikodrati di dalam diri Allah. Tetapi Allah menyatakan diri dalam kehidupan manusia. Pasti Allah masuk ke dalam wilayah-wilayah kodrati yang natural, yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Walaupun kita percaya kepada Allah, bukan karena kita mengalami terlebih dahulu, bukan karena kita tahu maka kita percaya, melainkan kita percaya walau kita tidak tahu sebelumnya, walaupun panca indera kita tidak bersentuhan pada mulanya, tetapi kita percaya Dia adalah entitas yang hidup, realitas yang hidup. Kita bisa mengalami Dia dengan seluruh panca indera. Di dalam Injil Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran di sini menunjuk Tuhan atau hal-hal rohani yang bersangkut paut dengan kesucian. Sebagaimana Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lapar dan haus menunjukkan kebutuhan yang harus terpenuhi. Ini kebutuhan primer. Manusia bisa hidup tanpa hiburan, tanpa fasilitas lain apapun. Tetapi manusia tidak bisa tidak makan dan tidak minum. Kita harus sampai pada tingkat kebutuhan yang mendesak akan Allah. Yang lain bisa dianggap tidak penting, bisa dikatakan sekunder, tetapi Tuhan itu selalu primer. Tuhan itu selalu menjadi kebutuhan yang penting, yang utama, dan yang mendesak.
Ada kebutuhan yang penting, tetapi tidak mendesak. Ada kebutuhan yang mendesak, tetapi sebenarnya tidak penting. Tetapi Tuhan selalu menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak. Faktanya, tidak banyak orang sampai tingkat ini, walaupun dia orang Kristen, aktivis bahkan pendeta. Sampai ada istilah, mencari Tuhan itu seperti mencari jarum yang jatuh di jerami. Tidak mudah. Ketika kita menganggap mencari Tuhan lebih mudah daripada mencari yang lain, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Berarti kita belum mengenal Tuhan. Tuhan bukan jual mahal. Tuhan memang murah hati. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang murahan. Tuhan dapat ditemukan oleh orang-orang yang mencari Dia. Sesuai firman Tuhan, Aku membuat orang yang mencari Aku menemukan Aku. Tetapi tentu mencari dengan sungguh-sungguh. Itu masalahnya. Berapa persen intensitas kita dalam mencari Tuhan? Banyak masalah yang kita harus geluti atau hadapi. Tetapi hendaknya itu tidak menjadikan sesuatu yang mencengkram kita lebih daripada kerinduan kita mencari Allah. Kalau hal-hal itu lebih mencengkram kita, itu menjadi berhala. Sejatinya berhala itu bukan hanya dewa-dewi, ilah agama tertentu. Masalah yang mencengkram hidup kita bisa menjadi berhala. Ada orang-orang yang seperti mengintimidasi Tuhan, tidak mengucapkan, tetapi sikap hatinya berbunyi begini, kalau Engkau tidak tolong aku tidak mau melayani Engkau Tuhan. Kalau Engkau tidak tolong aku Tuhan, aku tidak bersuka cita. Kalau Engkau tidak tolong aku Tuhan, aku tidak bisa bergairah memuji menyembah Engkau, ya Tuhan. Namun Tuhan dalam kesabarannya sering menolong juga. Ini adalah orang-orang bodoh mencari Tuhan dengan alasan tertentu. Mestinya kalau kita mencari Tuhan, aku mencari Tuhan karena Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang kubutuhkan. Ini rahasia kehidupan Kristiani yang sejati. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang mencari Tuhan. Sola Gracia.